jahitannya dibuka, Wak, ternyata di dalam saku itu ada macam gulungan kertas kecil gitu loh, Wak. Dan di dalamnya tercetak sebuah kalimat yang bertuliskan Tamam Sud. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian, Wae? Semoga semua sehat-sehat ya. Udah masuk malam minggu lagi, itu berarti saatnya aku menemani kalian dengan membawakan atau menceritakan satu kisah misterius, Wak. Anyway, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih menginginkan sesuatu nih, atau lagi mengejar sesuatu, cuman ternyata semakin dikejar justru semakin jauh? Aku rasa itu adalah kalimat yang sangat tepat untuk menggambarkan situasi dari cerita yang akan aku ceritakan hari ini, Wak. Kasus ini berkisah tentang seorang laki-laki misterius yang ditemukan meninggal dunia di salah satu pantai yang ada di Australia. Polisi itu udah berusaha mencari identitas dari si laki-laki ini, tapi setiap kali polisi itu mendapatkan sebuah petunjuk, Wak, nyatanya petunjuk itu tuh berakhir dengan jalan buntu. Pokoknya setiap kali polisi itu ngerasain ini udah deket nih kita nih sama titik terangnya kan, pasti ada aja hal lain yang membuat mereka itu harus putar balik lagi dari awal. Betul-betul makin dikejar makin jauh, Wak. Bahkan saking buntunya ya, kasus ini sampai menjadi cold case selama lebih 70 tahun. Nah, penasaran kalian sama kisahnya kan? Emang kasus ini kasus apa sih, Nadia? Seperti aku tulis di judul, Wak, malam ini aku akan bercerita tentang The Tamam Sud Case. Dan sebelumnya juga aku mau ngucapin terima kasih nih buat Nia dari Tanah Toraja dan juga Jimmy dari Jakarta Selatan yang udah nge-request aku untuk ngebahas kasus ini. Buat kalian yang juga mau request topik, bisa langsung isi form aja yang aku sertakan di description box, Wak, ya. Nah, sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi misteri tentang The Tamam Sud ini bermula pada tanggal 30 November tahun 1948 di pantai Somerton, kota Adelaide, yang ada di Australia Selatan, Wak. Di hari itu sekitar jam 7 malam, seorang warga lokal yang bernama John dan istrinya sedang berjalan-jalan nih menyusuri pantai. Nah, di sana mereka nengok ada seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahunan sedang berbaring di pasir dan kepalanya ini macam bersandar ke tembok beton gitu yang memang menghadap ke laut, Wak. Nah, penampilan laki-laki itu terlihat sangat rapi dan juga formal. Dia pakai kemeja putih berkerah, dia pakai jas, dia pakai dasi corak merah putih biru, pakai celana panjang coklat, dia pakai kaos kaki juga dan sepatu yang memang sudah disemir. Nah, pakaian yang dikenakan sama si laki-laki itu tentu itu bukan outfit yang pada umumnya dipakai di pantai kan, Wak. Dan yang ngebuat John sama istrinya itu ngerasa heran, mereka juga melihat si laki-laki itu sempat kayak mau ngerokok gitu kan. Cuma tangannya gemetaran, Wak. Nah, John sama istrinya mikir, oke, dia lagi mabuk lah, yaudahlah abaikan aja lah gitu. Dah, John sama istrinya pun pergilah dari sana. Terus sekitar 30 menit setelah si John sama istrinya ini pergi, datang lagi wisatawan namanya Gordon Strap sama istrinya juga. Nah, di sana dia juga nengok tuh laki-laki itu masih dengan posisi yang sama seperti tadi, Wak. Tapi kali ini dia udah nggak bergerak nih. Gordon sama istrinya mikir, oh mungkin dia lagi tidur, udah jangan diganggu lah gitu. Dah, pergi lagi lah Gordon sama istrinya. Terus keesokan paginya di tanggal 1 Desember 1948, dua laki-laki yang bernama Neil dan Hori lagi main kuda tuh, Wak, di tepi pantai Somerton itu. Nah, sama seperti dua pengunjung yang kemarin, mereka juga nengok keberadaan laki-laki itu. Nah, karena waktu itu mereka melihat si laki-laki udah nggak bergerak, Neil sama Hori ini pun langsung bergegas memeriksa keadaan si laki-laki itu. Mereka mencoba membangunkan si laki-laki ini dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Tapi ternyata tubuh laki-laki itu udah kaku, Wak. Diperhatikan lagi udah nggak bernapas rupanya, meninggal si laki-laki ini. Nah, kematian laki-laki misterius itu pun langsung lah bikin orang-orang di sekitar tuh geger. Banyak tuh yang datang buat nengok jasad itu, tapi nggak juga ada seorang pun dari mereka yang kenal siapa laki-laki ini. Akhirnya mereka langsung lah nelpon polisi, ya kan? Nah, ketika polisi datang dan menggeledah jasad laki-laki itu, Wak, polisi menemukan ada sisir aluminium, ada sekotak korek api, ada mereknya, Wak, merek Brian and May, terus ada permen karet Juicy Fruit yang tinggal setengah, sebungkus rokok merek Army Club, terus ada tiket bus menuju ke kota Adelaide, dan tiket kereta api dari kota Adelaide ke pantai Henley yang belum digunakan, Wak. Tapi dari semua barang-barang itu, polisi tidak menemukan ID card atau KTP atau dokumen apapun lah yang memuat identitas dari si laki-laki ini. Dan anehnya lagi, polisi juga notice kalau semua label yang ada di pakaian yang dikenakan sama si laki-laki itu udah dicopot. Polisi jadi nggak tahu nih pakaian ini mereknya apa, beli di mana, kapan belinya, dan lain-lain. Membuat orang-orang di sana langsung berspekulasi, apa jangan-jangan laki-laki misterius ini adalah seorang mata-mata? Spekulasi itu muncul juga ada alasannya, Wak. Jadi karena setelah Perang Dunia Kedua berakhir di tahun 45, which is 3 tahun yang lalu, dunia ini kan kembali dihadapkan dengan perang berikutnya kan, Wak. Apa itu Cold War atau Perang Dingin? Perang Dingin ini melibatkan dua kekuatan besar, Amerika sama Uni Soviet. Tapi
Tapi di sini ini bukan peperangan dengan pertempuran fisik, Wak, melainkan persaingan ideologis Amerika dengan ideologi liberalnya dan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Dan memasuki tahun 48 itu, tahun ketika si laki-laki misterius itu ditemukan meninggal dunia, situasi Cold War tuh memang lagi panas-panasnya, Wak, dan semua orang berpotensi menjadi mata-mata. Nah, identitas seorang mata-mata pastinya sangat-sangat dirahasiakan, ya kan? Itulah kenapa ketika orang-orang nengok laki-laki misterius tadi tewas di situ dan dia seolah sangat menutupi identitasnya, nggak bawa ID card dan semua label pakaian juga dicabut, mereka langsung curiga lah kalau ini mata-mata nih, kata mereka. Tapi kecurigaan tadi ya udah cuma sebatas dugaan aja, bisa salah, bisa betul. Dan selagi identitasnya itu belum terungkap, wah, orang-orang pun akhirnya menyebut si laki-laki ini dengan sebutan Somerton Man atau laki-laki misterius yang ditemukan meninggal dunia di Pantai Somerton. Nah, kayak gitulah. Dan sejak saat itu dimulailah penyelidikan panjang oleh kepolisian dalam upaya mengungkap identitas asli dari Somerton Man ini, Wak. Penasaran gimana? Masuk. Ini seru, Wak. Nah, nggak lama setelah polisi datang ke TKP, mereka pun lalu membawa jasad Somerton Man ini ke Rumah Sakit Royal Adelaide, Wak. Orang pertama yang memeriksa jasad Somerton Man ini adalah dokter yang bernama John Bennett, ya. Nah, awalnya nih, hasil dari pemeriksaan itu menyebutkan bahwa Somerton Man ini meninggal pada jam sekitar 9.40 pagi, Wak. Tapi setelah diperiksa lebih lanjut, diketahui bahwa si laki-laki ini atau Somerton Man ini meninggal sekitar jam 2 paginya. Dan ketika pemeriksaan sudah selesai, jasad Somerton Man ini pun kemudian dipindahkan ke West Terrace Cemetery untuk diotopsi. Nah, proses otopsi dilakukan pada keesokan harinya, tepatnya tanggal 2 Desember 48 jam setengah 8 pagi. Dan hasil otopsi itu menunjukkan bahwa kondisi Somerton Man ini sebenarnya sehat-sehat aja, Wak. Tubuhnya tegap, atletis pula dia. Cuman di bagian perutnya ada banyak darah. Waktu diotopsi ya, ada banyak darah di situ. Tapi anehnya dokter tuh nggak menemukan ada jejak-jejak racun gitu loh di darahnya, Wak, nggak ada. Akhirnya di sini tim medis pun menyimpulkan bahwa penyebab kematian Somerton Man ini adalah karena gagal jantung. Nah, keesokan harinya di tanggal 3, Wak, seorang fotografer kepolisian bernama James Durham datang nih ke ruang otopsi untuk mengumpulkan sidik jarinya si jasad dan juga memotret jasad si Somerton Man ini. Sidik jari dan juga foto itu pun disebar lah itu, Wak, ke seluruh penjuru Australia kan untuk mencari tahu nih identitas asli dari Somerton Man ini siapa gitu. Tapi ketika datanya itu disebar, anehnya, Wak, sidik jari Somerton Man ini nggak tercatat loh di database manapun. Dan selain itu ketika fotonya ini juga ditayangkan di koran, di pamflet, di TV juga kan, dan di berbagai media lainnya lah, tetap saja tidak ada seorang pun yang kenal sama Somerton Man ini. Pada saat itu polisi masih berharap ada pihak keluarga atau juga kerabatnya Somerton Man inilah yang datang melapor gitu kan. Maka di tanggal 10-nya jasad Somerton Man ini pun langsung dibalsem untuk menghindari pembusukan, Wak. Lalu sebulan kemudian mereka juga mencetak sebuah patung berbentuk wajahnya Somerton Man ini. Patung juga dibikin sama mereka. Nah, setelah melakukan hal itu ternyata tetap nggak ada juga, Wak, entah keluarganya, entah kerabatnya yang melapor untuk menjemput jasad Somerton Man ini. Nggak ada yang datang. Gara gitu ya, dibanding nanti membusuk ya kan, jasad ini pun dimakamkan di West Terrace Cemetery di kota Adelaide dan di nisannya tertulis macam di sini bersemayam laki-laki tidak dikenal yang ditemukan di pantai Somerton. Nah, digitukan nama mereka. Dah tuh, di sini polisi nggak berhenti, Wak. Polisi tetap melanjutkan penyelidikan mereka. Di tanggal 14 Januari 49, penyelidikan pun semakin diperluas lagi hingga mencapai ke stasiun kereta api Adelaide. Nah, di stasiun itu, Detektif Raymond Lionel dan Detektif Leonard, Wak, menemukan ada sebuah koper coklat di salah satu loker penyimpanan stasiun. Nah, dari tiket lokernya tertulis bahwa koper itu telah berada di sana sejak tanggal 30 November 48, sekitar jam 11 paginya, hanya beberapa jam sebelum Somerton Man ini datang ke Pantai Somerton. Nah, ada koper itu kan. Dan ketika detektif memeriksa koper itu, Wak, ternyata label dari koper itu juga udah dihilangkan. Nggak ada juga itu merek apa, nggak tahu loh. Nah, dari situlah detektif-detektif ini yakin kalau koper ini pasti milik Somerton Man. Sama pula ya kan. Akhirnya tanpa pikir panjang barulah dibuka, Wak, sama mereka koper coklat ini. Dan ternyata kebanyakan isinya merupakan pakaian, ada baju gantinya, ada dasinya, ada shawl bermotif tartan, ada sendal, sepatu, benang, dan juga barang-barang pribadi lainnya. Dan semua label yang ada di barang itu dihilangkan juga semuanya, Wak. Tapi ada satu barang yaitu dasi yang bertuliskan nama Tiken. Awalnya detektif mikir, oh Tiken ini nih si nama asli Somerton Man kan. Tapi ketika diselidiki lagi, Wak, para detektif akhirnya nemuin jalan buntu lagi. Gara-gara mereka tidak mendapatkan informasi apapun tentang siapa Tiken ini sebenarnya. Ya udah cuma ada dekat dasinya itu aja. Nah, di tengah kebuntuan itu di tanggal 5 April 48, pihak berwajib pun menulis surat kepada Profesor John Burton Cleland dari Universitas Adelaide ini untuk ikut membantu menyelidiki kasus ini. Tolonglah kami, Prof, gitu kan. Lalu ketika Profesor John ini memeriksa semua pakaian-pakaian
kainnya Somerton Man dalam koper itu, Wak. Disitulah dia menemukan ada saku tersembunyi di dalam celananya Somerton Man ini. Saku itu dalam kondisi terjahit rapi, Wak. Ada saku rahasia nih. Dan ketika jahitannya dibuka, Wak, ternyata di dalam saku itu ada macam gulungan kertas kecil gitu loh, Wak. Dari bentuknya terlihat jelas kalau itu tuh kertas tuh adalah bagian dari halaman buku yang udah disobek. Dan di dalamnya tercetak sebuah kalimat yang bertuliskan Tamam Sud. Nah, Tamam Sud itu apa, Nadia? Penasaran? Masuk kita ke segmen berikutnya lagi. Fokus ya. Nah jadi Wak, setelah dicari tahu, Tamam Sud ini ternyata berasal dari bahasa Persia yang artinya the end atau berakhir. Nah penemuan ini kemudian memunculkan spekulasi baru lagi, Wak. Kemarin-kemarin kan orang mikir Somerton Man ini kan mata-mata ya kan. Nah sekarang ada spekulasi baru lagi. Sekarang mereka menduga kalau bisa jadi Somerton Man ini meninggal karena memang sengaja mengakhiri hidupnya aja. Karena ada tulisan Tamam Sud itulah. Jadi tulisan Tamam Sud ini, Wak, seolah menjadi pesan terakhir yang menunjukkan kalau hidupnya ya udah tamat, the end gitu loh. Dan untuk membuktikan spekulasi itu, polisi makin gencar lagi nih dalam melakukan penyelidikan kan. Mereka berusaha mencari tahu dari mana nih sobekan kertas yang bertuliskan Tamam Sud itu berasal. Mereka yakin kalau sobekan kertas ini pasti berasal dari buku tentunya. Tapi yang masih jadi misteri ini buku mana nih? Siapa penulis dari buku ini ya kan? Nah ketika polisi masih menyelidiki hal itu, tiba-tiba suatu hari, Wak, ada seorang reporter surat kabar yang kebetulan juga hobi baca buku. Nah si reporter ini datang ke polisi, dia bilang, "Pak, kalau dilihat dari kalimatnya, Pak, ada sama bentuk fontnya nih, font bentuk tulisannya, saya yakin kertas itu disobek dari bagian akhir buku Rubaiyat, Pak, karya Omar Khayyam." Nah, ini tambahan informasi aja, Wak. Rubaiyat itu macam jenis puisi Melayu yang berasal dari kesusastraan Arab Persia. Nah, Omar Khayyam ini adalah penyair asal Persia yang memang terkenal dengan karya Rubaiyatnya gitu ya. Reporter ini tahu ini kayak tulisan yang ada dalam buku itulah kayak gitu. Dan akhirnya setelah mendapatkan informasi dari reporter tadi pada tanggal 9 Juni tahun 49, informasi tentang kalimat Tamam Sud yang ada di buku Rubaiyat Omar Khayyam ini mulailah disebar di media. Lalu pada tanggal 22 Juli 49, Wak, seorang laki-laki datang ke kantor polisi. Dia lapor kalau, "Pak, saya punya, Pak, buku yang Bapak cari." Dan yang dia punya ini, Wak, bukan buku yang sama ya, bukan, tapi buku itulah yang Bapak cari. Buku yang ada sobekan tuh itulah. Pas saya tengok buku ini, Pak, betulan, Pak, halaman belakangnya disobek. Tapi ini bukan buku saya ya, bukan. Beberapa bulan lalu saya temuin buku ini di jok belakang mobil saya, Pak, waktu mobil saya diparkir di sekitar pantai Somerton. Jendela mobil saya memang kebuka waktu itu. Awalnya saya mikir buku ini punya saudara saya mungkin yang ketinggalan di belakang kan, makanya buku ini saya simpan. Tapi waktu saya dengar berita tentang Somerton Man ini, Pak, terus Bapak nyebutin nama bukunya ini apa, saya langsung keingat sama buku ini. Ternyata betulan disobek belakang ini, Pak. Sama nih, Dan laki-laki itu pun langsung menyerahkan buku Rubaiyat Omar Khayyam itu ke polisi. Dan ketika bukunya diperiksa, Wak, betulan terbukti kalau kertas bertuliskan Tamam Sud yang ditemukan di saku celananya Somerton Man memang disobek dari ya buku reporter itulah. Jadi bentuk sobekannya waktu dicocokin ya sama. Nah, kemungkinan besar di sini Somerton Man melemparkan buku itu ke dalam mobil si laki-laki itu yang memang lagi terparkir kan, kebuka lebar jendela ya kan. Nah, macam dilemparnya aja di situ gitu. Nah, penemuan buku Rubaiyat Omar Khayyam ini pun tentu menjadi petunjuk baru nih dalam penyelidikan kasus kematian Somerton Man kan. Dan ketika polisi memeriksa satu persatu halamannya, Wak, ternyata di halaman belakang buku itu terdapat tulisan huruf kapital yang tidak beraturan yang terdiri dari 5 baris dan ditulis tipis-tipis pakai pensil. Nah, dari sini polisi curiga kalau huruf-huruf ini kode nih. Dan mereka pun langsung bekerja sama dengan Angkatan Laut Australia untuk memecahkan kode itu kan. Tapi setelah dicoba berkali-kali sama mereka, Wak, nihil juga hasilnya. Mereka tidak berhasil memecahkan kode itu. Aduh, ini apa maksudnya nulis kayak gini ya? Nah, karena kodenya nggak berhasil dipecahkan, polisi pun menyelidiki petunjuk lainnya yang memang ada di buku itu. Jadi nggak cuma kode-kode aja, Wak. Selain kode-kode, di cover buku Rubaiyat Omar Khayyam itu juga tertulis ada 2 nomor telepon berbeda, Wak. Waktu nomor pertama ditelepon ini rupanya nomor telepon bank lokal yang ada di Australia itu. Terus yang kedua ini adalah nomor seorang perempuan berusia 27 tahun saat itu, namanya Jo Thompson. Nah, pada saat itu Jo Thompson ini bekerja sebagai perawat dan dia ini juga udah punya anak namanya Robin Thompson. Lalu ketika polisi melacak alamatnya, polisi dibuat kaget karena ternyata Jo Thompson ini tinggal di rumah yang hanya berjarak 5 menit aja, Wak. 5 menit jalan kaki dari tempat Somerton Man ditemukan meninggal dunia. Dekat dari situ rumahnya. Nah, hal itulah yang bikin polisi yakin kalau Jo Thompson ini pasti kenal nih sama Somerton Man kan. Nah, polisi langsung datang ke rumahnya, langsunglah diinterogasi si Jo Thompson ini. Sesampainya di rumah Jo Thompson, Wak, polisi langsung nanya, "Apakah kamu pernah memberikan buku Rubaiyat Omar Khayyam ini ke
kepada seseorang. Bu, katanya Mbak. Oh, pernah Pak, pernah. Betul, saya ingat. Saya pernah ngasih buku Rubaiyat Omar ini kepada seorang laki-laki Pak. Namanya Alf Boksal. Wih, Alf Boksal. Ah, ini nih berarti ini nama asli Somerton Man nih. Iya, kayak gitu Nadia. Nggak, tahan dulu. Lanjut. Oh, oke. Alf namanya. Kapan kamu kasih? Terus di mana kamu kasih buku tuh sama dia? Katanya. Dah lama kali Pak. Seingat saya pokoknya bulan Agustus tahun 45. Waktu itu kami ketemu di sebuah pesta Pak yang ada di Clifton Garden Hotel. Itu udah 4 tahun yang lalu tuh. Sekarang juga saya nggak tahu kabar si dia tuh gimana. Nah, mendengar jawaban dari Joe Thompson, polisi ini pun segera langsung menelusuri akan segala informasi tentang si Alf Boksal ini. Nah, dari penelusuran mereka mendapatkan informasi bahwa Alf Boksal ini merupakan seorang mantan perwira intelijen. Polisi juga berhasil menemukan alamat tinggalnya siapa ini ya. Karena tanpa membuang waktu lagi, polisi langsunglah datang ke tempat si Alf kan. Nah, sesampainya di sana polisi lagi-lagi menemukan fakta yang sangat mencengangkan, di mana laki-laki itu yang si Alf Boksal ini masih hidup dia di situ, masih tinggal dia di sana, dan bahkan dia juga masih menyimpan buku Rubaiyat Omar yang dikasih sama Joe Thompson itu. Ada nih Pak, masih ada bukunya. Saya bukan Somerton Man ya, tapi waktu buku yang dikasih sama polisi itu, waktu dicek halamannya masih utuh nih, dan betul di depan tuh juga ada tanda tangan dari Joe Thompson. Berarti memang betul ini yang dikasih sama Joe Thompson kan. Cuman ya itu buku beda, buku masih mulus gitu loh, nggak ada sobean, nggak ada tulisan-tulisan kode, karena memang itu buku yang berbeda. Nah, hal itulah yang menjadi bukti yang mematahkan dugaan kalau Somerton Man ini adalah Alf Boksal. Aduh, bukan Alf Boksal ya. Padahal dikit lagi nih, kupikir memang dia tuh Somerton Man. Polisi jauh, makin jauh polisi, makin kau dekat makin jauh bukti itu. Akhirnya di sini Alf Boksal pun dikesampingkan dari penyelidikan kan. Dan kali ini perhatian polisi malah tertuju ke Joe Thompson. Polisi masih yakin kalau Joe Thompson ini sebenarnya pasti kenal sama Somerton Man ini, dan mungkin juga pernah berkomunikasi sama dia. Karena kan di bukunya Somerton Man nyatet nomor dia kan. Lalu untuk mengorek informasi dari Joe Thompson, pada tanggal 26 Juli 49, polisi pun mengajak Joe Thompson untuk melihat patungnya Somerton Man, kan masih ada tuh. Terus ketika dia melihat patung itu, Joe Thompson tuh macam menunjukkan gestur yang aneh gitu loh, macam mencurigakan lah. Dia macam suka dialih-alihkannya pandangannya ke arah lain gitu. Nggak mau ditengoknya apa patung tuh. Dan dia juga tidak mau memberikan informasi apapun tentang Somerton Man. Detektif ini udah beberapa kali ngelemparin pertanyaan sama Joe Thompson kan. Apakah kau familiar sama wajah laki-laki dekat patung tuh? Enggak Pak, saya nggak tahu. Kau mungkin kenal nggak sama dia? Enggak Pak, saya nggak kenal. Kalian pernah ketemu nggak? Enggak Pak, saya nggak pernah ketemu. Jadi dia nanggapi semua pertanyaan polisi itu selalu tidak, saya nggak tahu, katanya. Selalu sama jawabannya tidak, kayak gitu terus. Nah, karena Joe Thompson ini nggak mau ngasih informasi apa-apa, akhirnya kasus kematian Somerton Man ini pun nemuin jalan buntu lagi. Polisi di sini sudah tidak menemukan petunjuk lain untuk mengungkap kematian Somerton Man, sehingga kasus ini pun menjadi cold case selama puluhan tahun lamanya. Barulah tahun 2009 nih atau 61 tahun setelah Somerton Man itu meninggal dunia, ada seorang profesor dari Universitas Adelaide, bukan yang pertama tadi ya, ini beda lagi, yang namanya Profesor Derek Abbott. Nah, si Profesor Derek ini tergerak untuk melakukan penyelidikan lanjutan mengenai Somerton Man. Ya, nah apa yang sudah ditemukan Profesor Derek dalam penyelidikannya? Masuk lagi Nah, jadi Profesor Derek ini memang sangat tertarik dengan kasus kematiannya Somerton Man. Awalnya dia memang suka sama kasus ini. Akhirnya dia pun memulai untuk mengumpulkan dan juga meneliti segala informasi tentang kasus ini. Pada saat itu Prof Derek ini dibantu sama seorang ahli anatomi bernama Profesor Message Henneberg. Message lah ya. Maaf kalau salah. Lalu, ketika penelitian itu berlangsung, Profesor Derek dan juga Profesor Henneberg ini menemukan ada sebuah fakta baru, di mana bentuk daun telinga sama struktur giginya Somerton Man itu ternyata mirip kali sama anaknya Joe Thompson. Ingat kalian siapa namanya tadi? Robin Thompson. Dia memang ada fotonya. Kok kayak mirip sama Robin Thompson ya, kata dia. Di situ mereka makin curiga, kayaknya Joe Thompson ini memang ada hubungannya lah sama Somerton Man ini. Bahkan mereka juga sempat menduga jangan-jangan Robin Thompson ini anak kandungnya Somerton Man, nurun bentuk telinganya kayak gitu loh, Nah, temuan itulah yang membuat Profesor Derek ini yakin kalau kunci utama dalam misteri kematiannya Somerton Man itulah di si Joe Thompson ini. Tapi sayangnya ketika Profesor Derek ini mencoba mencari tahu keberadaannya Joe Thompson, ternyata Joe Thompson ini sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Dan gak cuma itu aja, anaknya which is Robin Thompson yang dibilang mirip telinganya sama si Somerton Man ini juga sudah meninggal
meninggal cuman beberapa bulan aja sebelum Profesor Derek ini memulai penelitiannya. Iya, wah frustasi dia, Allah baru meninggal pula Robin Thompson itu kan. Tapi nggak nyerah di situ aja, Profesor Derek ini kemudian mencari garis keturunan Robin Thompson yang masih hidup atau anaknya Joe Thompson tadi. Dan ternyata diketahui Robin ini memiliki anak perempuan namanya Rachel Egan. Nah, kalau Robin Thompson ini betulan anaknya Somerton Man, itu berarti Rachel Egan ini kemungkinan adalah cucunya Somerton Man, iya kan? Akhirnya Profesor Derek ini pun langsung lah menghubungi si Rachel ini kan, Wak. Dan anyway di sini juga ada fakta menarik loh, Wak. Tidak lama setelah Profesor Derek ini ketemu sama Rachel keduanya saling jatuh cinta, menikah mereka tahun 2010. Waktu itu sempat orang-orang mikir kalau Profesor Derek ini menikahi si Rachel karena mengincar DNA-nya si Rachel. Kan dia lagi neliti Somerton Man kan, tapi kenyataannya enggak, Wak. Mereka memang saling mencintai, hubungan mereka juga harmonis saja. Dan setelah mereka menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak gitu ya. Itu fakta itu aja. Oke, lanjut. Nah, setelah membahas tentang kematiannya Somerton Man dari si profesor ini, Rachel pun bersedia untuk memberikan sampel DNA miliknya. Dan untuk memeriksa kecocokannya, Wak, tentu Profesor Derek ini membutuhkan DNA milik Somerton Man ya kan. Akhirnya pada tahun 2015, Wak, Profesor Derek ini pun mulai melakukan ekstraksi DNA dari rambutnya Somerton Man. Jadi kan pada saat proses pembuatan patung tuh ada memang beberapa helai rambutnya Somerton Man yang ikut tercabut, Wak, nempel di kepala patung itu. Tapi gara-gara rambutnya dikit juga usia rambut tuh udah tua kali, lebih dari 60 tahun kan. Jadi waktu di ekstrak, Prof Derek hanya mendapatkan 2% dari sampel DNA yang dia butuhkan. Cuma 2%. Karena nggak cukup, Profesor Derek ini pun mengajukan izin untuk menggali makamnya Somerton Man, Wak. Dengan tujuannya untuk mendapatkan DNA dengan konsentrasi yang lebih tinggi gitu kan. Tolonglah digali gitu. Dan singkatnya, pada tahun 2021 penggalian makam Somerton Man ini pun dimulai. Tapi, Wak, di sini aku nggak dapat informasinya ya. Entah kenapa Prof Derek ini ternyata nggak diizinkan terlibat dalam proses penggalian itu, Wak. Padahal dia yang minta tuh. Bahkan setelah penggalian itu selesai, Prof Derek ini juga nggak dapat update apa-apa mengenai DNA Somerton Man. Aku nggak dapat infonya. Kalau kalian tahu infonya, tambahin aja di bawah ya. Yang penting dia nggak dapat lah itu, Wak, DNA yang dia butuhkan itu. Jadi ya udah, mau nggak mau dia hanya bisa melanjutkan penelitian menggunakan sampel DNA yang 2% tadi, itulah yang ada di rambutnya patung Somerton Man ini. Nah, di tengah kesulitan itu, Prof Derek ini pun meminta bantuan pada ahli silsilah forensik dari Amerika, Wak, namanya Colin Fitzpatrick. Dan dengan bantuan dari Colin ini, Wak, Profesor Derek ini berhasil mendapatkan data yang cukup dari sampel rambut Somerton Man. Data itu kemudian diunggah ke website atau ke database yang bernama GetMatch. Ini nih macam database yang berisi DNA orang-orang lah gitu kan. Dari sini bisa ketahuan, Wak, DNA kita ini berkerabat dengan DNA-nya siapa aja gitu, dan bisa diketahui lah pokok silsilah keluarganya. Dan pakai di situ. Nah, ketika DNA Somerton Man ini diunggah ke database tadi, Wak, sampel DNA yang paling cocok dengannya ditemukan. Sampelnya cocok dengan laki-laki asal Victoria yang bernama Jack Hargreaves, Wak. Dari situ Profesor Derek dan Colin ini pun mulai menyusun lah silsilah dari keluarganya si Jack ini kan. Mereka ngumpulin tuh satu persatu dari DNA yang cocok sama DNA-nya Jack. Terus tuh disusun urutan-urutan silsilahnya, Wak. Jadi DNA mana yang ibunya Jack, mana yang sepupunya Jack, mana yang simbahnya, semualah disusun sama mereka. Lalu dari data yang mereka kumpulkan itu terdapat kurang lebih 4.000 orang yang berhasil teridentifikasi sebagai bagian dari silsilah keluarganya Jack. Ada 4.000, Wak. Profesor Derek dan Colin pun meyakini bahwa salah satu dari 4.000 orang itu pasti ada Somerton Man. Iya kan? Nah, untuk menemukan Somerton Man dalam daftar 4.000 orang tadi, Wak, mereka pun mencari satu persatu orang yang tidak tercatat tahun kematiannya. Kenapa? Karena kemungkinan dari POV keluarganya, Somerton Man ini kan dianggap hilang kan pasti. Kalau dari keluarganya kan, ini pasti ada salah satu keluarga dia yang hilang. Dia lain di Somerton Man. Tentunya pihak keluarganya nggak tahu gimana nasib Somerton Man. Dia juga nggak dijemput sama keluarganya kan. Pasti dia nggak tahu gimana nasib Somerton Man ini, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Alhasil pasti data yang tercatat di sistem hanyalah tahun kelahirannya aja. Sedangkan tahun kematiannya pasti tidak diketahui. Orang mereka nggak tahu kok dia hidup atau mati. Ya kan? Sampai sini paham kan, Pak? Nah, lanjut lagi. Dah, ketika Prof Derek dan Colin ini mencari nama-nama yang tidak tercatat tahun kematian dari 4.000 orang itu, Wak, ada satu nama yang sangat menarik perhatian mereka, yaitu Carl Webb atau Charles Webb. Nah, Charles Webb ini tercatat lahir tahun 1905. Itu berarti di tahun 1948 umurnya berapa? 43 tahun. Usia yang kurang lebih sama-sama Somerton Man pada saat ditemukan meninggal dunia. Usia 40-an tahun, ya kan? Dan selain itu, Wak, nama Charles Webb dalam database tadi juga disertai dengan nama-nama saudara lain. Ya kan, saudara-saudara lainnya si Charles. Dan disitulah Profesor Derek menemukan ada satu nama yang sangat menarik perhatiannya, yaitu Thomas G. Ken. Familiar kalian sama nama itu? Thomas G. Ken. Sesuai dengan singkatan nama yang tertulis di mana? Dasinya Somerton Man, which is
T. Ken. Ya kan? Ingat kan? Relate kan? Disinilah Profesor Derek makin yakin kalau Somerton Man ini Charles Webb. Dan untuk membuktikan dugaan itu, Profesor Derek dan juga Colin ini kemudian menyusun silsilah keluarga dari pihak ibunya Charles. Ketemu nama ibunya Eliza Morris. Saat itu mereka berusaha untuk mencari data keturunan yang masih hidup nih untuk diperiksa DNA-nya. Lalu penelusuran itu pun membawa mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Antero dari kota Victoria. Dan FYI, Antero ini adalah cucu buyutnya dari kakak kandungnya Eliza Morris. Jadi juga kan Eliza Morris ini ibunya Somerton Man. Dia punya kakak yang punya cicit. Nah, dia lah si Antero nih, ya. Nah, saat mereka mencocokkan DNA-nya Antero dengan DNA-nya Somerton Man, wah, disinilah misteri panjang tentang kematian Somerton Man pun akhirnya terungkap. Hasil pemeriksaan menunjukkan kalau DNA mereka cocok. Hal inilah yang seolah seperti mengkonfirmasi bahwa Somerton Man adalah Charles Webb. Dan pada tahun 2022 atau 73 tahun setelah jasad Somerton Man ini dimakamkan, Profesor Derek pun akhirnya mengumumkan hasil temuannya ke publik. Dan setelah identitas aslinya terungkap nih, tamam sud adalah Charles Webb gitu kan. Kalian pasti penasaran, ini siapa nih Charles Webb? Nah, dia kenapa dia kayak gitu? Dia tuh betulan mata-mata apa gimana nih? Nah, jadi setelah diselidiki sama Profesor Derek, setelah dia menelusuri perjalanan hidupnya Charles, akhirnya diketahui kalau ternyata Charles ini bukan mata-mata, Dia lahir tahun 1905 di kota Footscray yang ada di Victoria. Nah, Charles ini adalah salah satu anak dari 6 bersaudara. Dia juga hobi main bola katanya. Nah, Profesor Derek ini juga sempat menemui keturunan yang masih hidup dari salah satu saudara kandungnya Charles. Jadi dia ketemu ponakannya Charles nih. Dan menariknya adalah ternyata mereka masih menyimpan album foto keluarga yang mana di dalamnya terdapat beberapa potret wajah Charles ketika masih muda. Nah, saat tumbuh dewasa, Charles ini katanya bekerja sebagai insinyur listrik, Lalu pada tahun 1941, Charles menikah dengan seorang perempuan namanya Dorothy Robertson. Tapi beberapa tahun kemudian, Dorothy ini melayangkan gugatan cerai sama si Charles. Nah, dari dokumen perceraiannya itu diketahui bahwa Dorothy ini mendeskripsikan Charles ini sebagai orang yang kasar, dia suka ngancam, dia pemurung, dan dia juga nggak punya banyak teman lah gitu. Dan setelah kondisi rumah tangganya yang berantakan, pada saat itu Charles juga lagi berduka karena kedua orang tuanya baru juga meninggal dunia, Ditambah lagi nggak lama kemudian saudara kandung yang namanya Roy juga ikutan meninggal. Jadi macam drop kali lah gitu si Charles nih. Hal itulah yang membuat si Charles merasakan kesedihan yang bertubi-tubi lah. Bahkan ada beberapa sumber yang menyebutkan kalau si Charles ini juga sempet tuh pengen ngakhirin hidupnya. Nah, karena rasa sedihnya itu, kata pihak keluarga, di bulan April tahun 47, Charles ini akhirnya memutuskan pergi dia dari rumah tahun 47 ya. Dan sejak saat itu, pihak keluarga udah nggak pernah lagi tuh mendengar kabar tentang Charles. Mereka nggak tahu kalau setahun kemudian setelah dia cabut, tepatnya tahun 48, Charles ini ditemukan meninggal dunia di pantai Somerton. Di awal tadi tim medis sempat bilang kalau Somerton Man atau Charles Webb ini kan meninggal gara-gara apa? Gagal jantung kan. Tapi setelah mengetahui perjalanan hidupnya, orang-orang baru mulai percaya kalau Charles ini sengaja menghilangkan nyawanya sendiri menggunakan jenis racun yang bisa saja tidak terdeteksi di dalam tubuhnya lah gitu. Nah, dari sinilah Profesor Derek beranggapan kalau Somerton Man ini bukanlah seorang mata-mata, melainkan seorang laki-laki bernama Charles Webb yang merasa kesepian di akhir hidupnya. Tapi kalau misalnya kalian browsing tentang kasus ini, ada banyak kali sumber yang bilang kalau identitas Somerton Man sebagai Charles Webb ini masih dalam proses verifikasi sama tim kepolisian loh, Kenapa? Karena bisa dibilang terungkapnya identitas Charles Webb ini kan merupakan hasil dari penelitian mandiri yang dilakukan seorang profesor, namanya Profesor Derek. Jadi kan bukan karena penyelidikan polisi kan. Itulah kenapa hasilnya pun perlu dikonfirmasi lagi, Dan selain itu kasusnya juga sebenarnya belum final karena masih ada banyak kali misteri yang belum terpecahkan ya kan. Kalau memang dia mau akhiri hidupnya, kenapa dia seribet itu nutupin identitasnya? Sampai gunting-gunting apa, label, merek semua nggak mau dinampain sama dia kan. Bahkan waktu mukanya dipublish juga, kenapa nih keluarga nggak ada yang tahu? Orang dia baru cabut 1 tahun yang lalu kok, pasti mukanya nggak begitu berubah kan. Terus soal kenapa Somerton Man ini memilih mengakhiri hidupnya di pantai Adelaide, dan apakah dia betulan kenal sama Joe Thompson nih? Hasil DNA memang menunjukkan kalau keturunan dari Joe Thompson ini nggak ada hubungan darah sama Charles Webb. Tapi tetap aja ada kemungkinan kalau mereka saling kenal kan, Ya nggak? Menurut kalian gimana, Aku pengen kali dengar hipotesis dari kalian juga. Siapakah Somerton Man sebenarnya? Dan kalau misalnya ada update kisah terbaru dari Somerton Man ini, tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.